Selamat malam para permisa. Dalam program laporan investigasi kali ini, seperti biasa tim kami dari Laporan Kuliah Teknik Reportasi dan Investigasi Berita menghadirkan sebuah liputan mendalam mengenai praktik pungutan liar yang terjadi di kawasan wisata religi Banten Lama. Salah satu situs ziarah dan sejarah paling penting di Provinsi Banten Lama tentunya pemirsa. Banten Lama dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Jawa bagian barat dan menjadi tujuan utama ribuan peziarah tiap tahunnya. Namun dibalik kesyahduan dan nilai spiritual kawasan tersebut, tim kami menemukan adanya persoalan yang serius dan meresahkan banyak pengunjung. Tindakan pungutan liar yang dilakukan secara terstruktur oleh para oknum tidak bertanggung jawab. Pemirsa, kawasan wisata religi Banten Lama ini merupakan ruang ibadah, ruang sejarah, serta ruang sosial yang menyatu. Pengunjung datang untuk berziarah ke makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, beribadah di Masjid Agung Banten, serta menikmati peninggalan-peninggalan budaya Islam kuno yang menjadi ikon kawasan tersebut. Sebagai destinasi wisata religi, Banten Lama ini juga para pemirsa seharusnya menjadi tempat yang untuk dikunjungi dengan nilai keikhlasan, ketertiban, dan keteraturan gitu. Namun dalam proses investigasi ini yang dilakukan oleh tim kami, tim 1, ditemukan bahwa adanya berbagai temuan yang bertentangan dengan nilai tersebut. Tim kami ini melakukan pantauan langsung di beberapa titik, termasuk area parkir, pintu masuk wisata, jalur menuju makam Sultan Maulana Hasanuddin, dan beberapa titik keramaian wisatawan. Dari hasil pantauan tersebut ditemukan adanya pungutan dengan nominal tidak tetap, dilakukan oleh para oknum yang tidak menunjukkan identitas resmi. Beberapa temuan lapangan diantaranya yaitu biaya parkir tanpa tiket resmi, di mana pengunjung diminta membayar jumlah yang tertentu tanpa adanya standar harga yang jelas. Permintaan sumbangan atau sukarela yang dipaksa, terutama di titik menuju area ziarah. Ada pula penarikan biaya masuk yang tidak sesuai, bahkan tidak jarang diberikan dengan alasan yang berbeda kepada setiap pengunjung. Ada pula yang meresahkan yaitu tindakan intimidatif ringan, merupakan desakan verbal agar pengunjung segera membayar. Nah, tim kami ini mencatat bahwa pungli ini tersebut tidak dilakukan secara insidental, melainkan tampak terstruktur dan terorganisasi oleh sejumlah para oknum yang menguasai titik tertentu. Pemirsa, praktik pungutan liar ini jelas memberikan dampak negatif bagi pengalaman pengunjung dan wisatawan. Entah ia ingin beribadah langsung atau ingin melihat bagaimana keindahan sejarah Islam di Karaton Kaibon. Bagi pengalaman pengunjung, alih-alih merasa nyaman dan khusyuk dalam berziarah, banyak wisatawan mengaku merasa terganggu oleh adanya pungutan-pungutan liar tersebut. Sebagian pengunjung bahkan memutuskan untuk tidak kembali lagi karena merasa dirugikan baik secara materi maupun secara emosional. Tetapi di sisi lain juga ada pengunjung yang tanpa ada rasa dirugikan, malah dia untuk melakukan setiap minggu rutin untuk berziarah karena untuk alasannya berdawam. Nah, lebih jauh tindakan pungli ini mencoreng citra Banten Lama para pemirsa sebagai wisata religi yang seharusnya menjunjung nilai kejujuran dan ketertiban. Reputasi kawasan ini sebagai pusat sejarah dan spiritualitas mungkin tercemar oleh tindakan segelintiran pihak yang mengambil keuntungan dengan cara yang tidak sah. Tidak hanya mengganggu kenyamanan wisatawan saja, tapi juga penghambat potensi ekonomi daerah. Karena wisata yang kecewa cenderung tidak melakukan kunjungan ulang ataupun tidak merekomendasikan kawasan ini kepada orang lain. Para pemirsa, temuan ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan sosial di tengah masyarakat sekitar, terutama terkait rendahnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan pihak yang berwenang. Kawasan wisata religi idealnya memiliki sistem pengelolaan yang jelas, tertib, dan transparan. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa tata kelola di Banten Lama masih memiliki banyak kekosongan yang memungkinkan praktik ini tumbuh dan bertahan. Minimnya regulasi internal,
Kurangnya petugas pengawas serta tidak adanya penegakan hukum yang tegas menjadi faktor utama suburnya pungutan liar di kawasan tersebut. Situasi ini menandakan bahwa pemerintah daerah dan pihak pengelola perlu dilakukan secara langkah serius untuk memperbaiki manajemen kawasan, mulai dari sistem tiket resmi, penataan parkir hingga pemberian identitas jelas bagi setiap petugas di lapangan. Pemirsa, praktik pungutan liar ini bukan hanya masalah ekonomi saja, namun ini adalah cerminan lemah dari tata kelola, rendahnya pemahaman hukum, dan hilangnya nilai-nilai keikhlasan yang seharusnya dijunjung tinggi di kawasan wisata religi Banten Lama. Laporan investigasi tim 1 ini diharapkan menjadi perhatian serius bagi pihak pengelola, aparat, pemerintah daerah, serta semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan Banten Lama. Langkah tegas, sistem yang transparan, serta edukasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk menjadikan kawasan wisata religi Banten Lama ini kembali tertib, nyaman, dan bebas dari kasus ini. Baik, demikian laporan investigasi saya. Untuk malam ini, saya Savana Dananelo, terima kasih telah bergabung dengan kami di Liputan Redaksi Sapa. Sampai bertemu pada laporan berikutnya. Selamat malam dan salam sejahtera.